Dari awal tahu deh istri orang. Tahu. Udah gitu tampaknya istri orang penting lagi ya? Iya. Kamu juga ada kecenderungan mencintai seorang yang lebih tua dan kegiatan seksual beramai-ramai. Saya melihat seorang pria penuh dengan rasa takut dan cemas. Tanggal lahir berapa yang Roy maksud? Saya memilih angka kelahiran nomor 27. M. Helvi Hidayat, lahir di tanggal 27, suka berpacaran dengan istri orang dan berusaha merusak rumah tangga orang lain. Menurut pengakuannya, Helvi banyak mendapatkan harta dari istri orang yang dipacarinya. Sampai kapan karma buruk ini akan terjadi? Ada beberapa catatan, bahkan ada kata Tidak setia. Tidak setia, saya tulis di sini. Helvi tidak setia dan kabur sama istri orang. Di sini saya juga melihat ada ekonomi yang turun drastis dan barang-barang yang hilang. Dan kesedihan yang mendalam ini saya pastikan bahwa apa yang dia perbuat dia tuai juga. Tidak setia mendapatkan ketidaksetiaan juga. Oke, Helvi tampak masih muda tapi pengalaman hidup sudah banyak kayaknya. Silakan diceritakan seperti apa. Saya berasal dari Banjarmasin. Dulu awalnya saya mempunyai mantan. Mantan saya itu adalah istri muda pengusaha batu bara di Kalimantan. Dulu saya masih usia 18 tahun dan dia usia 24 tahun. Dan awal kami ketemu, dulu saya sebagai modeling di sebuah tempat klub dan kadang-kadang di mall juga. Dan setelah itu kami menjalin pacaran. Semenjak menjalin pacaran itu hidup saya kacau. Saya setiap malam dugem mulu. Dan setelah itu saya kuliah semester 2, saya berhenti. Setelah sekitar 1,5 tahun, itu ada kejadian saya ketahuan sama suaminya. Dulu kami pernah beli rumah di Banjarmasin. Saya itu lagi ke Sungai Danau. Sungai Danau itu rumah dia di sebuah pertambangan batu bara. Dan setelah itu saya baru nyampe, ternyata ada lewat sebuah mobil kan. Mobil ini biasanya dipakai dia. Setelah lewat mobil, saya di pinggir jalan, terus ternyata yang bawa mobil ini suaminya. Dan setelah itu dia langsung nelpon saya, "Kamu kenapa muncul di situ?" katanya. Saya nggak tahu, kata saya. "Cepat kamu lari," katanya. Saya balik lagi ke Banjarmasin. Saya bawa mobil ke Banjarmasin. Saya itu deg-degan, sangat deg-degan. Saya takut kan, katanya anak buah bapak lagi ngejar kamu, katanya. Sangat berat untuk melupakan itu. Kadang-kadang saya pengen sekali menghubungi dia. Tapi saya tahan, selalu saya tahan. Saya juga nggak tahu, kata teman-teman saya kena pelet dia, tapi saya nggak percaya masalah kayak gitu sih. Mungkin karena saya udah lama pacaran selama 7 tahun kan. Oke, Helvi, kenapa suka ya sama istri orang? Awalnya saya nggak pernah suka juga sama istri orang. Dulu saya pacaran sama anak pesantren kan. Jadi tante dia itu yang kenalin saya sama itu. Saya ketemuan saat saya lagi masih kerja sebagai model kan. Saya kenalan, terus saya pacaran. Gitu ceritanya. Tapi kamu dari awal tahu deh istri orang? Tahu. Udah gitu tampaknya istri orang penting lagi ya? Iya. Sebutkan saja namanya siapa? Namanya Iin. Iin. Iin? Iya. Let's play the game. Helvi. Wow. Kamu sepanjang bercerita
saya, kamu juga ada kecenderungan mencintai seseorang yang lebih tua. Dan kegiatan seksual beramai-ramai. Helvi, jika Helvi ada di sini, apa yang bisa saya bantu? Saya mau minta bantu supaya saya bisa melupain dia aja sih. Lupain. Itu sangat sulit bagi saya dan sangat berat. Saya udah beberapa kali mencoba, saya balik lagi. Oh, kamu merasa diguna-guna apa? Gimana? Kalau saya nggak ngerasa sih Kak, tapi kata teman-teman gitu. Karena Tapi kalau saya nggak merasa karena saya terlalu lama pacaran, Iya. jadi sulit melupakan. Terlalu lama pacaran. berapa tahun? 7 tahun, hampir 7 tahun. I know you. The way you talk, like I recognize the sound. Saya melihat dalam penampakan batin saya juga. Ketidakjujuran dalam berhubungan. Di sini kamu tidak setia juga. Gitu. Harus diperbaiki dalam sisi kesetiaan. Kalau dipelet atau memelet, saya pastikan di sini semua badannya ini saya merasakan tidak ada aura gaib, tidak ada sama sekali Tidak ada ya, Roy. aura teman yang astral atau makhluk gaib di sini. Yang saya rasakan di sini adalah kemampuan dia dalam berbicara dan hubungan intim di ranjang itu membuat seseorang menjadi lebih nyaman. Itu yang saya maksud, Robi. Oke. Tempat tinggalmu yang di Kalimantan, kamu Iya. sudah jadi buronan kan? Karena dicari kan sama suami dari perempuan ini. Sebenarnya waktu yang awal-awal mencari sih, tapi kalau yang udah jalan 2 tahun, 3 tahun, udah bosan suaminya. Yang penting nggak lihat muka saya di hadapan dia. Helvi, saya juga merasakan bahwa nama yang kamu sebutkan di sini, Helvi, adalah palsu. Kalau saya di rumah dipanggil Dayat, cuman kalau teman-teman semenjak SMP dipanggil Helvi. Ya. Beberapa fakta sudah terungkap di sini, Robi. Iya. Helvi, berarti si perempuan yang namanya Iin ini sampai sekarang masih menikah. Saya pacaran sekitar ya 1 tahun kan. Saya diliatin itu surat cerai sih. Cuman tulis tangan aja, sama di atas materai tanda tangan sama Pak Hajinya sama dia. Gitu. Sebenarnya dia udah talak 3, cuman secara hukum belum. Iya. Secara agama sudah cerai. udah cerai. Oke. Emang Helvi sudah siap jadi suami orang? Kamu aja jual-jual barang. Sebenarnya saya siap aja sih, cuman kadang-kadang karena dia masih butuh semua itu kan, butuh Wah. semua uang, harta. Oh, sama. tunggu sebentar. Kamu nikmatin uang suami dari pacar kamu ini? Ya dulu sih, waktu awal-awal kan sering dugem nikmatin itu. berarti kan? Iya itu ya, sering dugem tiap malam itu, waktu dulu sih. Berarti itu tujuannya karena suami si Iin ini kaya. Ya udah deh deketin Iin, gue dapat semprotannya gitu ya. Sebenarnya awalnya saya nggak mau juga sih dari ternyata teman-teman enak. kan, karena teman-teman saya ke dunia sana. Terus kamu ajak teman-teman cowok kamu nih clubbing dari uang itu. dulu Pak. Ya udah betul berarti. Iya. Berarti kamu manfaatkan. Iya. Helvi, kamu harus jujur sekarang. 7 tahun berpacaran dengan istri orang pasti, mohon maaf, pernah berhubungan lebih dari sekedar relationship ya. Iya. Kamu sudah berhubungan badan. Saya jarang pulang ke rumah. Kamu kumpul kebo. Kan dia kan punya rumah dua kan. Kalau yang di Sungai Danau ada, terus di Banjarmasin ada. Saya yang sering di Banjarmasin Berarti itu satu kalau dia rumah dong, datang. berarti satu rumah juga. Iya, satu rumah. Oh, intinya kamu ini simpenan. Kamu jujur sama kami, apakah pernah kecelakaan sampai Sampai apa Kak? hamil? Jujur, tuh mikir dia. Wah, bahaya. Saya melihat pernah di sini. Dia senyum. Kamu suruh ya? Hah? Dulu aja. Yuh. Parah ini.
Ternyata semakin kesini makin kebuka, Roy. Ya, Kok kamu bisa mati ya kalau suami dia tahu, walaupun sudah cerai? Kamu nggak mikir efeknya ke keluarga ya, Helvi? Sebenarnya saya mikir juga sih. Saya mau berhenti kan dari dulu. Saya menghindari dia tapi nggak bisa kan. Saya juga bingung kenapa gitu. Yang menjadi simpanan itu memang mungkin sebuah kenikmatan ya, Via. Iya. Makanya dia pulang-pulang mulu. Di Jakarta habis uang pulang minta duit. Balik ke Jakarta, ya gitu ya? Kita semuanya udah Kalau minta dibiayain. uang enggak sih kak. Minta Maksudnya uang, kan udah Nggak pernah saya dibiayain, minta kan? uang. belum pernah minta uang. Tanpa diminta udah ditransfer gitu. Transfer. Enggak, kalau buat transfer uang nggak pernah. Cuma kalau buat paling jalan gitu. Biasa. Oh, Buat jalan-jalan aja sih. Kalau buat Gak apa-apa uang ya, mentah ya enggak kamu sih. bukan partisipan pertama yang jadi simpenan kok. Kamunya masih pengen bersama nggak? Kalau dari hati ya, saya jujur saya masih ingin, tapi saya masih menahan untuk tidak kembali lagi sama dia. Tapi itu nggak tahu saya kedepannya kan tergantung Maha Tuh, Kuasa. dia nggak tahu ke depannya. Silakan, Bapak Roy Kiyoshi, ke depannya seperti apa? Mohon dilihat. Sebaiknya saya memutuskan menghindar atau gimana, saya nggak tahu gitu. sebaiknya kamu putuskan hubungan ini semuanya. Karena saya sedikit ingin sharing bahwa kamu menjadi simpenan itu istri orang. Tapi kamu pernah berpikir tidak, orang-orang yang di belakang sang istri tersebut itu merasakan seperti apa jika tahu? Saya ingin share sedikit hal bahwa kesedihan melihat seseorang diambil sama laki-laki lain itu luka batin yang mendalam, Helvi. Dan menyaksikan dengan kedua bola mata sendiri sebagai korbannya, itu rasa sakit. Kamu harus berpikir dari pihak yang lain, dari pihak anaknya, ataupun dari pihak keluarga yang lain. Karma buruk akan kamu ciptakan di sini kalau kamu terus-terusan tidak memutus hubungan.